Kompleks besar itu memiliki banyak hal untuk diceritakan. Mari kita jabarkan apa yang diceritakannya melalui informasi berikut ini. Tidak termasuk Karavanserai. Kompleks Kursunulu dibangun antara tahun 1517 sampai 1525 oleh Choban Mustafa Pasha, salah satu wazir Kekaisaran Utsmania pada abad ke-16. Arsitek Kompleks Kursunulu mungkin adalah Acem Ali, yang merupakan seorang arsitek sebelum Mimar Sinan. Acem Ali, yang bernama asli Alaaddin Ali Bey, adalah arsitek pertama yang dikenal dalam arsitektur klasik Utsmania. Kompleks ini terdiri dari masjid, air mancur, zavia, tempat pelatihan tentara, dapur umum, 2 makam Syekh Maflevi, dan 2 karavanserai. Kubah masjid ini dilapisi timah sehingga disebut Masjid Kursunulu. Kubahnya dihiasi dengan karya kaligrafi. Masjidnya ditutupi kubah berdenah persegi dengan 5 bagian, ruang komunal, dan sebuah prasasti. Marmer digunakan untuk tiang dan bagian atas di dalam ruang komunal masjid yang dibangun dengan batu pahat. Lengkungan runcing dan kolom bergaya Mukarnas adalah bentuk klasik untuk zaman itu. Dikatakan bahwa dapur umumnya memiliki struktur ruang makan berkubah dengan dapur serta gudang di bagian depan. Bangunan ini ditutupi oleh kubah yang ditopang dengan 4 lengkungan runcing yang disilangkan secara melintang setelah pintu masuk. Dapur digunakan sebagai penunjuk waktu dari akhir abad ke-19 hingga 1960-an dengan cerobong asap yang ditempatkan secara monumental di dinding barat. Saat ini terdapat bengkel pembuatan kaca dan pusat seni kaca di aula besar yang digunakan sebagai aula pernikahan. Sekolah dasar memiliki ruang tunggal dan serambi. Di sini juga terdapat material peninggalan periode Bizantium bersama dengan teknik alternatif yang dibentuk oleh batu dan bata. Saat ini bangunan tersebut digunakan sebagai perpustakaan. Bangunan itu juga disebut Madrasah, Hanikah, dan Mevlevi Asitana. Ruangan ini sekarang menjadi museum batu Mirchaum pertama di dunia. Kamar-kamar tempat tinggal para mahasiswa pada masa Utsmania disulap menjadi ruang kerja. Kini, kami berada di rumah yang diplester yang dindingnya dicampur dengan sedikit tanah. Lift baja, eskalator, pintu otomatis telah membuat hidup kita lebih mudah saat ini. Tetapi tentu saja, itu semua tidak menggantikan langkah kita saat menaiki tangga kayu atau memutar knop pintu yang berbeda dan memberi tanda kepada pemilik rumah akan kedatangan kita. Setiap sudut rumah harus bisa menyimpan sebuah kenangan. Kami merindukan kota yang menyatukan kakek dengan cucu di tempat dan waktu yang sama. Sebuah era seharusnya tidak berada di masa lalu atau masa depan. Sebuah era harus menjadi rumah yang menyatukan keluarga pada 5 waktu salat dalam sehari. Kami memiliki sisa waktu 7 jam dan 15 menit sampai tengah hari. Dan kami bermaksud untuk mengunjungi rumah-rumah bersejarah di Odun Pasari. Rumah-rumah ini yang merupakan contoh paling indah dari arsitektur tradisional Turki Anatolia, didekorasi dengan ornamen kayu, dengan jarak yang berdekatan, memiliki jendela ceruk, dan membiarkan kami mencium bau arang yang berasal dari kompor mereka. Beberapa rumah yang berjejer di kedua sisi jalan sempit tampak seperti lukisan cat minyak dengan bingkai coklat di antara dinding putih. Beberapa rumah berwarna biru dengan keramik lantai berwarna merah menambahkan warna yang berbeda pada lukisan ini. Rumah-rumah yang dirancang untuk memenuhi ruang kehidupan keluarga dan kebutuhan ekonomi ini memiliki dapur, gudang, ruang cuci atau gudang di lantai bawah. Sedangkan anggota keluarganya diperkirakan tinggal di lantai atas. Pada 30 jalan yang dinyatakan sebagai kawasan dan perkotaan bersejarah yang dilindungi dan masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO, terdiri dari 300 rumah, 3 masjid, 1 kompleks, 2 karavanserai, 15 air mancur, dan 1 penginapan.
Semua ini telah dipugar dan dibangun sesuai dengan aslinya. Kami senang bahwa bangunan itu melindungi tekstur historis dan arsitektur tradisionalnya. Selain arsitektur sipil, Odun Pazari adalah tujuan populer untuk kerajinan tangan tradisional, serta penggemar pemrosesan tembaga, timah, barang antik, dan ukiran kayu. Karena kita bicara tentang batu Merschaum, mari kita mengunjungi Atlihan yang bersejarah, di mana kita dapat melihat contoh-contoh kerajinan tangan tradisional di rumah-rumah yang telah menjaga keharmonisan dengan Masjid Kursunlu yang menerima kita di pagi hari. Saat memasuki Atlihan, kami penasaran dengan orang-orang yang lewat di sini. Oleh karena itu, mari kita simak informasi berikut. Atlihan dibangun oleh Takatin Bey pada tahun 1850-an untuk akomodasi mereka sendiri, para pedagang, pelancong, dan petani dari desa, kota kecil, dan kota sekitarnya. Atlihan menjelma menjadi tempat berkumpulnya masyarakat dan membicarakan agenda sosial, politik, dan ekonomi pada masa itu, berkat kedai teh di dalamnya. Setelah paruh kedua abad ke-20, rumah publik kehilangan fungsi lamanya dan menjadi reruntuhan. Pada tahun 2006, dibangun kembali dengan nama Atlihan, dengan mempertimbangkan arsitektur aslinya. Atlihan terdiri dari 2 lantai, lantai dasar dan lantai 1. Ini juga mengandung elemen arsitektur tradisional dan unit di mana barang pecah belah diproduksi dan dijual. Semua orang tahu bahwa Istanbul dihiasi dengan emas. Tidak berlebihan jika kami mengatakan bahwa batu Merschaum adalah mutiara Ekisehir. Ini karena batu Merschaum hanya ditemukan di sejumlah wilayah di dunia. Kami juga menggunakan batu Merschaum, baik yang berwarna putih maupun yang krem, yang berwujud seperti tanah liat bertekstur lembut dan berpori, lalu mengubahnya menjadi sebuah karya seni. Merschaum mulai diolah pada tahun 1940-an dan berkembang menjadi kerajinan tangan sejak tahun 1950-an. Sumur sedalam 20-25 meter dibor untuk mengeluarkan Merschaum, dan semakin dalam kita menggali, kita akan menemukan batu putih yang halus. Menurut ukurannya, batu ini diklasifikasikan dengan 3 kelompok, yaitu batu berukuran sedang, butiran, dan kapas. Agar Merschaum dapat menjadi produk setengah jadi, mereka harus melalui proses seperti mengaduk, menghaluskan, memotong, menghias, pengamplasan, pemolesan, pewarnaan, aba basah, aba minyak, dan pemolesan kembali. Kini, Merschaum berubah menjadi produk seperti tasbih, kalung, cincin, pin gelang, anting-anting, gesper, gantungan kunci, pelindung dada, dan pernak-pernik. Saat ini sudah sekitar 30-40 karya artefak diproduksi di bengkel kerja. Kami menemukan struktur kaca yang rapuh dan halus dengan motif seni Islam yang cantik di pusat kerajinan tangan Atlihan. Ini adalah seni dengan warna dan motif yang bersinar serta menarik. Dengan pengetahuan, keterampilan, dan kerja keras para seniman, kaca menjadi sebuah karya seni dan menaikkan gengsi tempat itu. Gelas mewah dan barang-barang dekoratif yang kami beli memberitahu tentang sebuah petualangan. Bahkan warna yang digunakan memiliki cerita tersendiri. Kaca bertemu dengan kerajinan halus dan garis lembut seni Islam untuk pertama kalinya pada periode dinasti Seljuk.